Mungkin bisa dibantu panitia untuk di-share screen-in kalau ada kesulitan di tempat Mas Adit. Ya. Linknya belum ada ya Mas ya? Yang link, Masnya share screen ya Mas ya? Belum ya, saya belum bisa. Oh udah bisa. Udah Mas. Oke. Jadi Pak Aditya ini punya pengalaman banyak dulu di Astra, urusin yang terkait dengan banyak hal lah, nanti biar cerita dah. Sekarang urusin BPJS Ketenagakerjaan ada di Apindo juga begitu. Silakan Pak Aditya Warna. Ya, sebentar. Sudah bisa dilihat? Udah masuk Mas, sudah kelihatan. Kelihatan. Ini sebenarnya namanya Pak Aditya Warman, aku sudah dari dulu manggilnya Mas. Jadi Aditya aja, Aditya. Ya, silakan. Oke, kita sharing ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi teman-teman eksportir Indonesia. Ini disebut sebagai delegasi pejuang kemerdekaan tahun ini, hari ini dan hari esok kalau ekspor. Keren. Pak Handito, mudah-mudahan dalam 15 menit ke depan, 20 lah telat-telatnya ya. Kita bisa mengambil satu intisari. Saya coba tadi malam, setelah lanjutkan habis taraweh, habis sahur, saya coba untuk memikirkan bagaimana gempuran impor yang tidak diprotek oleh regulasi, kemudian mau ekspor yang hari ini regulasi akan ditumbuhkan, bagaimana kita siap mampu membaca itu semua. Nah, untuk itu mudah-mudahan memacu UMKM naik kelas adalah satu topik yang menjadi fenomena, menjadi novelty bagi research, bagi konsultan, bagi pelaku, praktisi, dan tentu saudara-saudara saya, para pejuang kemerdekaan hari ini dan hari depan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dengan ketika ke Baduy ya, 2 kali saya ke Baduy. Baduy dalam bercerita dalam bahasa Hindu Wiwitan menceritakan satu kearifan lokal. Dia bicara tentang panjang tidak dipotong, pendek tidak disambung. Indonesia ini aslinya luar biasa. Panjang tidak dipotong. Kalau Indonesia itu produknya bagus ya jangan ditelikung dong. Kalau Indonesia itu memang gemah ripah loh jinawi, ya jangan didistrap dong. Kenapa itu terjadi? Karena ada kepentingan. Nah, hari ini membutuhkan kepatutan untuk menjadikan UMKM naik kelas. Karena panjangnya tidak dipotong, kalau pendek jangan disambung-sambung. Kalau memang nggak bagus, ya jangan dipoles gitu. Dipolesnya bagus, tapi jangan sampai kita memprotek produk yang seakan-akan bagus, tapi kenyataannya ketika sampai di customer tidak bagus. Barang impor dengan cerita medsosnya, dengan cerita marketplace-nya seringkali kita kecewa. Kenapa? Karena kalau panjang jangan dipotong. Kalau sukses kita dukung. Kalau hebat kita support. Tapi kalau pendek kita develop. Tapi jangan disambung menjadi seakan-akan barang itu menjadi panjang. Spirit ini adalah menggambarkan tentang ekspor kita. Kenapa kita nggak kompetitif? Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk menjadikan itu semua. Kenyataannya gimana? Kenyataannya ada, tapi lama. Supporting regulasi, supporting pejabat tinggi negeri ini, supporting semuanya serentak dalam value change. Saya yakin kalau itu dilakukan secara serempak seperti apa yang dilakukan oleh Pak Handito untuk mencetak 500.000 eksportir, maka dunia akan dibanjiri oleh produk-produk kita. Kapan itu akan menjadi bagian dari strategi kita? Ini yang saya sering kali katakan, bahwa kalau kita menginginkan satu yang baru, if you want something new, you have to stop doing something old. Jadi UMKM kalau ingin naik kelas, hentikan cara lama. Kenapa kok cara lama ini
dihentikan. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu ya harus hentikan, harus dirubah polanya, harus konsisten, harus persisten, harus mampu membuat jalur dan mereviewnya. Seringkali di bawah, Pak, karena memang satu kebutuhan nggak bisa disalahkan, seringkali gonta-ganti produk. Lagi laku, katakanlah bubur kacang hijau, ikut bubur kacang hijau. Lagi laku bikin kolak untuk puasa, kolak pisang, bikin kolak pisang. Kita nggak ada konsistensi dalam konteks makanan kuliner takjil sama. Ketika kita bikin sama mama keripik udang sama, ternyata lagunya keripiknya adalah sama keripik ikan teri sama, katakanlah. Akhirnya gonta-ganti. Hal inilah yang menjadikan kita tidak menemukan bagaimana strategi, approach, sampai bagaimana packaging-nya dengan baik. Fenomena ini terjadi karena apa? Karena kita nggak ngerti marketnya mau kemana. Market internal, market lokal bisa jadi udah jenuh. Tapi bisa jadi ketika kita orang luar menikmati onde-onde di Indonesia, menikmati ampiang di Jogja mungkin mereka akan menjadi makanan yang sangat amazing gitu. Oleh karena itulah saya mencoba untuk satu persatu menafsirkan ini menjadi satu hal yang penting. Hari ini adalah saya mengajak di forum yang hebat ini merubah, mereplace aturan main lama menjadi yang baru itu adalah keniscayaan. Kenapa? Karena productivity kita tidak seiring lagi dengan productivity teknologinya itu sendiri. Jadi dukungan teknologi, mereplace teknologi yang baru adalah keniscayaan bagaimana SME atau Small Medium Enterprise di Indonesia mendapatkan tantangannya. Ketika global business performance didukung oleh teknologi, dan kita masih mengandalkan manual, maka kita tidak akan pernah naik kelas. Jadi, SME dengan produk yang bagus, dengan kearifan lokal yang bagus, dan Indonesia banget, maka dikawinkan dengan digital transformation. Itu langkah yang pertama. Tanpa mengawinkan tentang digital transformation, baik dalam proses produksinya, baik dalam memasuki ekosistemnya, baik menentukan platformnya, maka kita akan terjebak pada market yang itu-itu saja. Maka hari ini, ekosistem akan membuat produk kita menjadi raja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi tidak saja teknologi hari ini. Individual barrier, business development, maupun public policy berubah begitu cepat. Tadinya kita mau beli martabak dalam konteks adanya gosen begitu, sebelumnya harus berangkat ke si abang yang jual martabak di seberang gang kita, maka sekarang hanya tinggal pencet-pencet, akhirnya si gosen itu datang dan kita makan martabak tanpa repot-repot keluar rumah. Itu menunjukkan bahwa orientasi kepada people ditambah dengan digital menjadi kombinasi yang mengunci produk-produk yang birokratis, transaksional, dan pragmatis. Kata manual di sini menjadi tekan kita agar kita shifting kepada satu situasi di mana situasi itu adalah menjadi milik orang-orang yang memahami tentang marketplace-nya. Saya nggak tahu apakah video ini akan terlihat jelas atau tidak, tapi saya ingin menggambarkan situasi yang terjadi. 1-2 menit kita melihat video ini untuk menggambarkan apakah kita punya self-assessment, kita mencoba untuk menyeleksi apakah kita punya orang yang mempunyai kemampuan khusus di dalam meningkatkan produktiviti kita. Apakah teknologinya juga masuk dalam sistem ini? Yuk kita amati bersama-sama dan tentu bagaimana perspektif mereka dalam video ini. Mudah-mudahan video ini mengajak kita kepada reflektif atas apa yang terjadi pada diri kita dan masa depan. Monggo dinikmati. Videonya nggak play ya, Oke. Pak? Nggak play ya? Iya, cuman suara saja Pak Adi. Oke. Berarti saya tadi yang saya khawatirin itu terjadi. Oke, kalau begitu kita lanjut. Sekarang kelihatan? Ya. Kelihatan. Ada managing people perspective challenge. Ya. Ini gambar apa? Ini kelihatan apa? Managing profile perspective challenge yang kelihatan.
Saya stop. Jangan dorong-dorong. Oke, sorry. Berarti saya harus masuk lagi ya. Ya, silakan. Nah, ini gambar apa ini? Ini kelihatan? Kelihatan. Kitchen apa? Ya. Sekarang ini kelihatan nggak? Oke. Cukup jelas Pak Andito ya videonya tadi ya. Mas, apa jadi artinya gimana tuh? Pak Andito aslinya bisa menerjemahkan dengan sangat jelas ini. Ini ahlinya Pak Andito aslinya insinya. Tapi sedikit dari saya mau ngomong begini, bahwa kita ngomong produktivitas tadi, tapi jangan lupa teknologi dan people menjadi kombinasi kolaborasi penting atas apa yang menjadi inisiatif kita melakukan proses ekspor. Tahun 2002 saya ekspor produk handicraft. Problem saya dua itu. Saya cukup banyak, dan kendala yang paling utama adalah people. Kompetitif, skill, upskilling, reskilling, dan kebijakan pemerintah terkait dengan ekspor bukan satu hal yang simpel. Ini sedang menyiapkan tatanan, bukan menyiapkan UMKM. Ini menyiapkan template. Negara harus hadir untuk menyiapkan template. Ketika ekosistem itu hanya sebatas produk, maka produk itu akan mudah ditiru, karena kita borderless. Tapi kita harus memenangi sebuah template ekosistem yang dimiliki bangsa ini. Dan kehadiran itu adalah bagian dari concern pemimpin bangsa ini. Oleh karena itulah sama ketika melihat ekosistem seperti melihat gambar ini. Tahukah Anda gambar ini? Gambar ini menjadi gambar yang sangat fenomenal. Ini 80 tahun yang lalu diciptakan oleh siapa, pasti teman-teman nggak kebayang. Ini Einstein punya produk. Einstein menggambar ini, dia ngomong kepada murid-muridnya, bawa pulang, minggu depan temuin saya, ada angka 1 sampai 10, ada alfabet A sampai Z. Anak-anak muridnya dia, para pengikut dia mempelajarinya, dan ini adalah produk yang sangat amazing. Nah, kenapa kok mahal begitu perspektif dalam mendidik people, mendidik leader-leader UMKM untuk ekspor agar naik kelas? Karena seringkali permasalahan masalah perspektif kita, masalah mindset kita. Seperti saya sering tanya, ini angka 13 atau B? Ini satu pilihan. Saya juga tanya, ini B atau 13? Banyak di antara yang saya tanya mengatakan, ini huruf B. Tapi ketika saya tarik ke sini, oh, kok B-nya di 13? Jadi saya mau ngomong, asbabun nuzul, background, latar belakang dari permasalahan kita sangat menentukan perspektif kita ke masa depan. Permasalahan yang ada adalah seperti ini, Pak Handito. Nah, B dan 13 mempunyai latar belakang masing-masing. Bagaimana kita mengemas, katakanlah sebuah produk, ini mau dilihat dari apa? Dari produk itu sebagai produk primer atau substitusi? Atau bundling? Nah, inilah kemampuan menyelesaikan kompleksitas background dari fenomena bisnis masa depan adalah tantangan kita mencapai nilai value kita untuk melakukan ekspor. Ketika value kita itu tunggal dan tidak complicated untuk dirasakan nilai tambahnya bagi customer, bagi ekosistem, maka jangan berharap kita naik kelas. Oleh karena itulah, sadarilah kita lupakan dulu ini teori ini. Kemudian saya lihat ini lewatin dulu, saya mau ngomong gambar ini simpel. Apakah people yang menjadi leader di small medium enterprise mempunyai kapabilitas untuk mengatur sebuah value di tempat kerjanya? Planning, do, check, action-nya, PDCA-nya, perencanaannya. Coba kita lihat gambar yang sayap kanan itu. Banyak kerjaan atau rencana itu tertumpuk dengan permasalahan, dengan tantangannya, dengan problemnya, problem keuangan, problem marketing, packaging, tapi tidak terstruktur. Nah, lewat kelas ini, setelah saya 2-3 kali diupdate oleh Pak Andito, saya yakin
mestinya kelas ini mengurai kerumitan itu menjadi sesuatu yang terstruktur. Menstrukturkan pikiran kita adalah cara penting ngobrol sama UMKM. Tentu hadir di sini banyak teman-teman UMKM. Sadarilah bahwa memenangi proses manajemen adalah cara yang paling urgent agar people yang ada di dalamnya mampu tergerak untuk menyelesaikan itu. Ketika hal itu gagal, maka dirasakan pasti kita tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini. Maka setelah itu baru ngomong, content is the king, product is the king. Ketika produknya bagus, manajemennya nggak bagus, maka kita nggak akan pernah naik kelas. Ada satu buku yang bagus yang ditulis oleh Christine tentang content strategy. Dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat UMKM, sadarilah, perspektif kita ketika diminta di Indonesia sejak tahun 70-an sampai tahun 2000-an, ketika minta gambar bebas, semuanya menggambar hal yang sama. Gambar yang seperti Anda lihat. Apa yang terjadi dari gambar-gambar ini? Ini produk gambar bebas, artinya kita nggak kreatif. Artinya kita nggak punya perspektif lain. Yang dianggap gambar bebas adalah 2 gunung, 1 matahari, 1 jalan, beberapa sawah, beberapa pohon, warnanya hijau, dan ada gaoknya, kalau orang Jawa bilang. Ada kuntulnya lagi terbang. Ini menunjukkan kepada kita, perspektif kita masih terjebak kepada itu saja. Padahal inovasi adalah satu tantangan di dalam menjawab apa yang disebut ekspor produk-produk Indonesia. Padahal Indonesia kaya karena naturally of produknya. Saya sangat yakin produk Indonesia itu nggak usah diapa-apain, ini udah menarik. Tapi karena kita mengemasnya kadang tidak cakep, kita tidak mampu membuat storytelling, tidak mampu menceritakan di balik produk itu, maka kita gagal menghantarkan produk yang bagus sampai kepada market yang begitu besar, borderless di seluruh dunia. Oleh karena itulah, sadarilah banyak desain-desain yang menarik. Seperti desain gambar payung ini, umbrella di Jepang yang saya lihat ini, ada jendelanya, di atasnya ada lubang anginnya. Apa yang terjadi? Tidak menjadi udara berputar di situ saja, dan ini menjadi cara yang kreatif dari apa yang kita lakukan. Out of the box adalah cara yang penting dalam menjawab itu semua. Saya mencoba untuk menggambarkan dalam satu gambar yang relatif agak rumit, tapi saya akan menjelaskan dengan sederhana. Ini framework yang pernah saya persiapkan dalam satu diskusi ketika waktu itu saya di Astra, kalau salah sudah cukup lama ya, dan saya berbagi di tahun 2019, bahwa ini terkait dengan apa yang disebut Global Business Leader Approach. Apa sih yang menjadikan small medium enterprise atau UMKM itu naik kelas? Yang pertama adalah bagaimana kita belajar. Belajar yang baik adalah ketika kita mampu berkolaborasi. UMKM bisa berkolaborasi lewat koperasi, bisa berkolaborasi lewat ekosistemnya. Silakan berkolaborasi. Kalau kita lihat sebelah kiri, spirit untuk kolaborasi adalah bentuk connecting the dot, bentuk connectability. Saya bikin satu teori Pak Andito tentang connectability. Nanti mudah-mudahan 5-6 menit saya akan endorse masalah itu. Nah, global business yang terkait dengan connectability tentang kolaborasi tadi membutuhkan knowledge dan sistem. Ketika sistem proses yang kita miliki tidak sampai di sana, maka produk kita hanya akan menjadi produk yang mudah akan dikloning oleh orang yang punya sistem. Banyak produk-produk Indonesia ditiru, lagunya ditiru, batiknya ditiru. Kenapa? Karena kita nggak punya haki. Oleh karena itulah ekosistem pemerintah harus mampu memprotek produk kita ketika produk itu menjadi produk-produk yang mendunia. Banyak lagu, kalau kita ke Malaysia, ke Singapura, banyak lagu yang benar-benar sangat Indonesia dianggap menjadi lagu bagian dari negara lain. Batik juga. Batik menjadi bagian warisan leluhur Malaysia juga. Mengapa itu terjadi? Karena kita tidak mampu memprotek dalam kolaborasi yang baik. Di sisi kanan, bagaimana tantangan ke depan bahwa kita tidak hanya kompeten saja, tapi kita mempunyai new complex skill gap yang harus kita jawab
melalui program-program storytelling yang seperti hari ini. Dari Bu Sri Mulyani tadi, dari teman-teman BCA, dari teman-teman pemerintah tadi, saya kira storytelling yang sangat luar biasa, karena itu akan merubah perspektif kita. Dan transformasi terhebat adalah approach. Bagaimana bisnis approach? Dulu waktu saya di Shenzhen selalu terkenang dengan kata-kata, kalau Anda nggak Hopeng, nggak Hokian, nggak Hoki, nggak Cincai, Cengli, maka cuannya nggak ada, katanya. Saya sering ngomong, kalau mau sampai cuan, sampai duit, sampai profit, itu Hopeng, Hokian, Hoki, Cincai, Cengli, cuan itu terjadi. Itu. Kalau nggak Hopeng, nggak pernah ada Cincai. Nggak Cengli lah. Oleh karena itulah, storytelling, komunikasi, kemampuan itu semua mengangkat new purpose kita. Harapan baru kita. Harapan baru yang seperti apa? Yang engage terhadap market. Itu dulu untuk menggambarkan itu. Nah, oleh karena itulah, saya akan mengajak dalam satu diskusi lebih lanjut. Bagaimana caranya agar kita naik kelas? Tadi kan diminta untuk mengengage kepada market. Market itu butuh sikap para leader di UMKM yang pertama, highly respect. Kita harus menampilkan sosok yang respect. Di mana respect itu karena diikuti oleh produk yang kita bawa itu bagus. Respect dan maksimum influence terjadi kalau people-nya bagus, produknya bagus. Produk yang bagus tidak diikuti oleh ownership yang bagus, oleh manajemen yang bagus, Anda nggak akan memenuhi dua syarat kunci dari connectability. Highly respect, maximum influence terjadi apabila produknya bagus, people-nya bagus. Yang ketiga, authentic emotion to display. Ini adalah kemampuan dari exhibition, kemampuan dari pameran, kemampuan bagaimana produk itu sampai kepada market. Pameran tidak harus lewat offline. Produk-produk kita yang bisa ditaruh di Instagram, ditaruh di Facebook, di Twitter, dan dimanapun juga, akan menjadi bagian dari authentic emotion to display. Ketika daya tarik itu muncul, maka daya tarik menjadi kunci untuk melihat konten. Jangan bangga terhadap konten ketika kita tidak mampu mendeliver produk itu menjadi bagian yang mampu kita display di titik terdekat dari kebutuhan market kita, yaitu ekosistem. Yang keempat adalah bagaimana concern pemerintah, concern para mentor, concern semua lini agar pemeran utama itu adalah UMKM. Dan bila ekosistem itu dibanjiri UMKM hebat dengan standar yang kita harapkan yang seperti ceritakan, dukungan BCA, dukungan Kementerian Keuangan, dukungan Koperasi Pak Teten, dukungan Apindo, dukungan Kadin, dukungan program-program khusus yang terkait Smesco dan seterusnya, tentu setelah itu kita saling berbagi lewat storytelling. Listening skill akan menjadikan kita naik kelas. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, sisa waktu yang ada saya ingin bercerita tentang personal flexibility. Orang UMKM kalau naik kelas itu harus fleksibel individunya, mempunyai competitive advantage, mempunyai accountability. 3 syarat ini Anda diharapkan mampu menjadi pemeran utama di era VUCA. Karena flexibility menjadi ketidakpastian, menjadi bagian yang penting dalam menghadapi era perubahan kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak akan cerita connectability, saya akan gambarkan nanti bisa dibaca materinya, nanti minta ke panitia bisa diunduh di mana, silakan ini saya bagi. Saya akan langsung kepada slide selanjutnya ini. Saya mau gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa teknologi, basis dari teknologi ketika di level manajerial, di awal entry level itu tinggi. Tapi ketika pada titik tertentu, pada level owner itu rendah. Demikian pula karakternya. Ketika pada anak-anak muda, karakter itu rendah. Tapi menuju pada level owner itu tinggi. Sehingga anak muda sama orang tua seringkali nggak ketemu. Karena karakternya berbeda. Begitu pula teknologi yang dimiliki. Banyak orang tua di small medium enterprise menghasilkan produk bagus, tapi dia gaptek. Nah, bagaimana ini solusi ini?
Nah, saya bikin satu pendekatan di mana solusi ini harus ada tadi connectability yang 5. Agar kolaborasi anak-anak muda dengan orang-orang tua yang mana menghasilkan produk-produk yang bagus terkoneksi dalam kolaborasi. Oleh karena itulah dalam kolaborasi itulah diharapkan ada perubahan mindset, ada menginfluence komunitasnya, leading your product, your personal, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di akhir saya ingin menceritakan bagaimana small medium enterprise leaders mentransformasi tantangan untuk naik kelas. Pertanyaan yang pertama, apakah Pak Andito, teman-teman yang hadir di sini sudah mempunyai platform yang kuat? Apakah kalau produk itu yakin, siapa yang meyakinkan? Apakah Anda akan tumbuh dengan keyakinanmu untuk memperjuangkan platformmu? Apakah values-nya kuat? Strateginya? Apakah Anda punya proses yang baik? Data kontrol, sistem kontrolnya? Dan struktur yang baik? Apabila itu semua terpenuhi secara ideal, maka operating excellence adalah sebuah pilihan. Tapi, bila Anda nggak punya platform, pasti produk Anda, organisasi Anda akan confused. Maka butuh kelas ini. Kalau Anda nggak punya values, punya semuanya, akan diyakini proses bisnis Anda akan frustasi. Maka belajar tentang values di kelas ini. Ketika strategi Anda nggak punya, akan salah start. Ketika proses Anda nggak punya, maka nggak efisien. Dan ketika tidak ada kontrol, pasti salah langkah. Dan tentu kalau organisasi Anda nggak terstruktur, pasti crowded. Oleh karena itulah saya sangat yakin kelas untuk 500.000 ini, kelas ekspor ini, ingin menata apa yang saya ingin gambarkan ini. Tidak sedang ingin mengkomunikasikan atas ordernya Pak Andito, tapi saya sangat meyakini kelas ini mencoba untuk mengajak kita punya platform, punya values, punya strategi, punya bisnis proses, data kontrol bagus, dan struktur. Walaupun itu simple saja, tidak harus dalam hal yang canggih dulu, tapi kita mulai beranjak meninggalkan sesuatu yang pragmatis dan transaksional. Karena bisnis masa depan membutuhkan Anda hadir bersama teknologi yang disebut digital transformation. Akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa kreativitas adalah sebuah new platform bagi diri kita. Yang kedua adalah menjadikan kelas ini menjadi rekan-rekan SME sebagai super smart bisnis adalah platform baru kita. Yang ketiga adalah inovasi adalah karakter para pelaku industri kecil untuk menjadi eksportir. Spiritnya adalah agility, mindset berbasis change management, tidak terjebak pada satu kenyamanan, adalah harapan yang dibangun lewat spirit Indonesia, cinta produk Indonesia. Dan jangan lupa bahwa leader fokus kita adalah leader yang berkolaborasi. Oleh karena itulah, saya yakin dengan kelima takeaway ini, apa yang menjadi concern kita akan memenangi apa yang kita yakini bahwa UMKM di masa depan harus naik kelas. Matur nuwun, mudah-mudahan sedikit menyentil apa yang kita yakini dan selalu kendalanya, Pak, kami belum sesempurna itu. Oleh karena itulah, daripada terlalu banyak memikirkan, jalani saja. Salah enggak apa-apa, yang penting jangan merasa salah. Dan kalah enggak apa-apa, yang penting jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Adito. Oke, terima kasih banyak Mas Adit. Oke, terima kasih Mas. Ini mudah-mudahan masih ada waktu ini, kita sampai jam 12 untuk diskusi. Luar biasa. Ini kita menempatkan 500.000 eksportir baru dalam sebuah kerangka perubahan nasional yang luar biasa tadi ya. Ya memang harus dipikirkan begitu framework-nya, filosofinya, dan ini sangat baik ya. Jadi ini terima kasih banyak Pak Aditya Warman yang sudah mencerahkan kita. Oke, kita sekarang punya waktu sekarang dengan Pak Tiar, dengan Pak Adit untuk ya sampai jam 12 ya. Cuman tadi saya melihat ada gambar coklat itu tadi, jalan-jalan tadi itu apakah sama dengan yang tadi Kelvin ceritain coklatnya tadi itu tadi? Sama nggak itu, Vin? Iya, jadi Kelvinnya
Kelvinnya belum masuk ya. Oke, jadi saya ingin ajak teman-teman sekalian, buat yang sudah raise hand akan dipersilakan oleh